Atas temuan penyimpangan ini, Direksi Bank Panin kemudian menunjuk Lilik Martono sebagai penerima kuasa. Lilik lantas melaporkan Kepala Cabang Bank Panin Banjarmasin ke Polda Kalimantan Selatan. Namun usai laporan Lilik ini, masalah muncul. Ada intimidasi, SMS gelap dan teror memenuhi kotak pesan telepon seluler milik tim audit. Puncaknya, Bank Panin merumahkan 3 auditor internalnya. Lilik pun secara mendadak dipensiunkan dari staf direksi. Muncul dugaan ada oknum direksi Bank Panin yang tak ingin kasus ini berlanjut. PT Masur Borneo itu memang kredit bermasalah dan macet, tapi dalam kredit macet itu ada prosedurnya, ada SEBI-nya, ada tahap-tahapannya kalau kita mau menyita atau melelang satu agunan. Di sini terjadilah pengambil alih agunan dan penjualan agunan oleh bank yang tidak sesuai dengan prosedur. Antara lain, jaminan seharga pada saat 2010 itu 1 miliar lebih dibeli oleh oknum pimpinan cabang 400 juta. Gitu kan? Padahal tahun 2007 itu nilainya ditaksasi oleh cabang 600 juta. Salah satunya itu, termasuk dia membuat akte kuasa jual palsu. Satu. Sekali lagi Pak Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur BI dan seluruh penyidik dan Kapolres, ini bukan hoak. Saya sebagai auditor tidak pernah mengusut kasus yang hoak. Selalu fakta dan data. Makanya saya bisa melaporkan 1 tahun 13 Desember 99. Ini di Panin Cabang Semarang. Saya lapor dengan tindak pidana perbankan jalan dan sudah terdakwa di penjara. Jadi kalau ada polisi ngomong ini hoak, tak biayai, tak fasilitasi, karena saya nggak percaya hukum, nanti biar beliau yang percaya hukum, yang saya percaya mubahala, ayo tak biayai, anakmu, istrimu bawa, anaknya Pak Sarto, istrinya Pak Sarto bawa, ketemu di Masjid Agung di Ponorogo, atau di mana lah, mubahala sama Pak Sarto. Serius ini, saya yang biayai semuanya nanti. Mubahala sumpah di atas Al-Quran. Pak Sarto atau kamu yang hoak. Siapa yang hoak diazab 7 turunan, sak turun-turunannya. Siap Pak Sarto? Nah, gitu. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Gus Nur, teman Gus Nur, umat, jamaah, rakyat Indonesia pada umumnya tanpa terkecuali, Polsek, Polres, Polda, Polri, Propam tanpa terkecuali, polisi tanpa terkecuali, jaksa, JPU, hakim tanpa terkecuali, semua instrumen hukum negara tanpa terkecuali, video ini untuk Anda. Jadi negara Indonesia ini kompleks permasalahannya. Ada klinik, ada syirik, ada koruptor, ada penipuan, penjarahan, ada ingkar janji, ada campur aduk agama, bentur-benturkan umat, dan seterusnya. Langka minyak goreng, langka solar, langka apalah macam-macam ya. Nah, salah satunya ternyata ada juga rakyat Indonesia yang dirampok rumahnya, dirampok tanahnya, asetnya, dijarah ya, dengan undang-undang, dengan sistem, dengan licik, dengan oknum-oknum itu. Nah, ini tidak tahu podcast yang keberapa, sudah teramat sering ya. Kita sudah ketemu Pak Lili sering, ketemu Pak Oktavianus sering, Bu Patoka sering. Beliau adalah dari Lembaga Pemberantasan Korupsi, LPK, resmi berbadan hukum. Akte notaris ada, surat Kementerian Hukum dan HAM ada, bukan KW ya, bukan seperti abdesi yang di Istora kemarin, bukan ya. Ini resmi. Oke. Nah, ini masih lanjut ya tentang Pak Sarto. Nah, jadi dulu Bu Patoka. Nah, sekarang Bu Patoka sudah nggak mikiri kasusnya, udah mikiri kasus orang ya.
Udah sibuk mikirin, mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk membantu orang lain. Alhamdulillah. Nah, kembali ke Pak Sarto sekarang. Pak Sarto ini sudah yang kedua apa ketiga ketemu saya? Ketiga ya. Saya potong ceritanya saja lah. Pak Sarto ini punya utang di bank 100 juta. Ya. Tapi tiba-tiba asetnya dilelang, kurang lebih seperti itu. Dan nilai asetnya 2 miliar lebih. Utangnya 100 juta, asetnya 2,5 miliar dilelang. Kemarin ada Pak Lili, Pak Octavianus, Bu Titi ya. Bu Titi itu sisa utangnya 35 juta. 35 juta, rumah lantai 2 senilai ratusan juta juga dilelang. Nah itu ya salah satu potret Indonesia. Pak Sarto, 100 juta, aset 2 miliar lebih dilelang.